Assalamualaikum. Mad Max Fury Road jadi salah satu film yang bikin aku tuh mulai ngefans sama Tom Hardy. Dan Mad Max Fury Road juga seri Mad Max terbaik yang pernah aku tonton. Ya wajar, selisih tahunnya cukup jauh dari Mad Max Beyond Thunderdome yang dirilis tahun 1985. Nah, tahun ini, tahun 2024, keluarga baru Mad Max nongol. Film yang dapat standing ovation 6 menit dan bikin Chris Hemsworth, salah satu aktornya, nangis. Film yang kalau bisa, tonton itu di teater IMAX atau minimal studio lo itu support Dolby Atmos deh. Experience-nya beneran berasa megah. Ini film aja gile ya, bikin aku tuh nggak ngerasa sia-sia ngeluarin duit puluhan ribu. Karena harus banget, ngajak kalian pun juga nonton film ini. Bang, kalau belum pernah nonton film sebelumnya, apa bisa nggak nonton film ini dulu? Ya nggak apa-apa sih, kenapa? Kan prequel. Furiosa: A Mad Max Saga, prequel dari film Mad Max Fury Road yang mengisahkan awal mula karakter Furiosa yang sebelumnya diperankan Charlize Theron. Dan versi prequelnya ini tentang Furiosa muda yang diperankan Anya Taylor-Joy, dimana saat itu ia diculik oleh Green Place of Many Mothers dan jatuh ke tangan geng motor besar yang dipimpin oleh Warlord Dementus yang diperankan Chris Hemsworth. So, di tengah kekacauan perang antara Dementus dan Immortan Joe, Furiosa yang sudah beranjak dewasa pun harus bertahan hidup dan mencari cara untuk kembali ke rumahnya, tempat di mana ia dan kenangan dengan ibunya yang sudah direnggut setelah ia diculik. Adil kok, sekagumnya aku sama Furiosa: A Mad Max Saga ini tetap ada penilaian bagus dan kurang. Film semega ini ternyata masih ada masalah sama pacing yang tidak konsisten. Alur cerita yang tidak konsisten pacingnya ini mungkin karena struktur naratif yang tersegmentasi. Penonton yang terbiasa dengan Mad Max Saga ya mungkin tidak akan jadi masalah. Tapi bagi mereka yang mencoba menyelami franchise gila ini, ya mungkin akan merasa terganggu sama alur ceritanya yang beberapa bagian cerita itu berjalan terlalu lambat atau kadang terlalu cepat. Aku mungkin sama kayak kalian yang kalau menilai sebuah film bukan karena experience templatean yang kata orang ya soal CGI bagus lah, action yang megah lah. Enggak cuma itu doang. Aku anggap itu cuma sentuhan sebuah film demi membuat kualitas filmnya semakin lebih menarik dan menjanjikan lagi. Remake film Dune, mau itu part 1 atau part 2, menggunakan CGI yang gila sih kualitasnya. Tapi kesan melihat film itu masih tampak real. Dan hal begitu yang jarang bisa dilakukan film-film kebanyakan, terutama Furiosa. Beberapa adegan aksinya terasa sangat CGI. Ya maksudnya penggunaan CGI yang too much menurutku. Ya ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Furiosa bagus, tapi bagi penikmat Mad Max Saga, terutama Fury Road, ya punya kesan tersendiri lah. Dan kesan itu tidak sama kurasakan ketika nonton Furiosa ini. Ya intinya beberapa poin cons tadi mungkin subjektif, karena sejatinya film ini punya hak ditonton dengan versi dan cara terbaik kalian. Terlepas penggunaan CGI yang berlebihan, jujur aksi dan visualnya emang epic banget. Mengikuti jejak Mad Max Fury Road, Furiosa menyajikan adegan aksi yang intens dan menggelegar. Sinematografi yang memukau. Tone color grading bikin nih film makin terasa gahar dan menakutkan. Setiap adegan terasa hidup. Sequence aksi yang beneran luar biasa dengan karakter yang bombastis dan sekali lagi sinematografi yang tadi itu yang bikin jadi semakin memukau. Anya Taylor-Joy yang layak dapat pujian karena emang penampilannya sekuat itu sebagai Furiosa, bahkan mengimbangi Charlize Theron atau di beberapa hal justru melebihi. Dia tuh apik menghidupkan karakter Furiosa yang ya liar cuy. Semua setuju soal ini. Chris Hemsworth juga ajaib jadi Dementus. Definisi karakter antagonis yang menakutkan tapi juga karismatik. Pengembangan karakter dan latar belakang karakternya yang ya bolehlah dikasih 2 jempol. Lo yang baru menjajah semesta Mad Max akan lebih mudah paham dengan menonton film ini. Ini jadi hal yang lebih baik bahkan dibandingkan Fury Road. Pendekatannya lebih naratif dan lebih dalam emosionalnya. Jadi kita itu yang nonton bisa lebih dekat sama karakter apapun di film ini, terutama soal motivasi karakternya. Furiosa adalah prequel yang jadi ujung tombak Mad Max Saga sejauh ini untuk world building Mad Max Saga yang jauh lebih luas. Film ini produksinya mahal banget sih, dan harus dapat minat penonton bahkan mendekati Dune, terutama yang Dune Part 2 kemarin. Walau di beberapa aspek masih lebih baik Dune Part 2 atau bahkan Mad Max Fury Road.
Furiosa A Mad Max Saga, prequel yang mengesankan. Kekurangan cuma penilaian subjektif yang mungkin nggak bisa dirasakan banyak penikmatnya. Tapi soal pengalaman sinematik yang mendebarkan dan penuh dengan aksi ditambah penampilan memukau Anya Taylor-Joy dan Chris Hemsworth, jelas nggak ada alasan lain untuk tidak bilang ke kalian kalau film ini wajib pakai banget ditonton. Terutama penggemar seri Mad Max atau kalian penggemar karya-karya dari George Miller. Silahkan ditonton. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.